Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Priska Natasha Deca dengan NIM 29026 29056 bersama dua rekan kelompok saya, yaitu Saya Lisha Fabigil Jayadi dengan NIM 2902612906. Dan saya Safa Yuniar dengan NIM 2902664632. pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai ketimpangan hak buruh perempuan di perusahaan AISET. Pertama-tama, kita perlu memahami apa itu gender. Gender sering disalahartikan hanya sebagai perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara biologis. Padahal, gender sebenarnya berkaitan dengan peran, tanggung jawab, dan harapan sosial yang dibentuk oleh budaya dan masyarakat. Contohnya ada anggapan bahwa perempuan harus lebih lembut, tidak cocok menjadi pemimpin, atau harus mengurus rumah tangga. Sebaliknya, laki-laki dianggap harus kuat, tegas, dan menjadi pencari nafkah utama. Padahal, sifat dan kemampuan seseorang tidak ditentukan oleh jenis kelaminnya. Semua itu adalah konstruksi sosial yang dipelajari manusia sejak kecil. Kenapa pemahaman tentang gender ini penting? Karena banyak ketidakadilan yang dialami oleh perempuan bukan disebabkan oleh perbedaan biologis, tetapi oleh cara masyarakat menilai dan memberi batasan terhadap perempuan. Hal-hal ini yang akhirnya berdampak pada kesempatan kerja, penilaian kinerja, hingga peluang karir perempuan. Dengan memahami konsep gender secara tepat, kita bisa melihat bahwa beberapa masalah yang terjadi bukanlah hal yang biasa atau wajar, melainkan bentuk ketidaksetaraan yang perlu diubah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bentuk-bentuk ketimpangan di dunia kerja. Ada 3 bentuk ketimpangan utama yang sering dialami oleh perempuan. Yang pertama adalah perbedaan upah. Perempuan seringkali menerima gaji yang lebih rendah dibandingkan laki-laki, meskipun pekerjaannya sama dan tingkat keahliannya setara. Hal ini terjadi karena adanya stereotip bahwa perempuan kurang kompeten, atau pekerjaan perempuan dianggap kurang bernilai. Selain itu, masih banyak perusahaan yang belum memiliki standar penilaian kinerja yang objektif sehingga kontribusi perempuan cenderung diremehkan. Lalu yang kedua, promosi jabatan yang tidak setara. Banyak perempuan sulit untuk naik jabatan meskipun memiliki kemampuan yang sama atau bahkan lebih baik daripada rekan laki-lakinya. Alasannya beragam, mulai dari anggapan bahwa perempuan kurang tegas, dianggap tidak cocok menjadi pemimpin, atau dianggap akan terlalu sibuk untuk mengurus keluarga. Padahal, kepemimpinan tidak ditentukan oleh gender. Kompetensi, integrasi, dan kemampuan berkomunikasi jauh lebih penting daripada apakah seseorang laki-laki atau perempuan. Lalu yang ketiga adalah kurangnya fasilitas di tempat kerja. Ketimpangan lain muncul dari fasilitas yang tidak memadai. Banyak tempat kerja tidak menyediakan ruang laktasi, toilet yang layak, atau ruang istirahat yang aman bagi perempuan. Padahal fasilitas tersebut penting untuk mendukung kesehatan, kenyamanan, dan produktivitas pekerja perempuan. Tanpa fasilitas ini, perempuan menjadi lebih rentan mengalami kelelahan, stres, dan bahkan gangguan kesehatan. Ketiga bentuk ketimpangan ini menunjukkan bahwa dunia kerja masih belum sepenuhnya memberikan kesempatan yang setara bagi semua orang. Selanjutnya, saya akan membahas kasus nyata, yaitu kasus di perusahaan AIS. Dalam kasus ini, buruh perempuan mengalami berbagai hambatan yang jelas menunjukkan adanya ketidaksetaraan gender. Pertama, hak cuti perempuan sering dipersulit. Padahal cuti haid atau cuti melahirkan adalah hak yang dilindungi oleh undang-undang. Lalu yang kedua, jam kerja yang berat, membuat buruh perempuan rentan mengalami kelelahan fisik. Banyak dari mereka harus bekerja dalam shift.
Lalu yang ketiga, fasilitas kerja yang minim, seperti ruang istirahat yang tidak layak, tidak adanya ruang laktasi, maupun akses sanitasi yang tidak nyaman. Lalu yang keempat, peluang naik jabatan yang sangat rendah. Perempuan sering dianggap kurang cocok untuk posisi yang lebih tinggi, sehingga mereka jarang untuk dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi. Kasus ICE ini menjadi contoh nyata bahwa ketimpangan gender bukanlah isu yang abstrak. Itu benar-benar terjadi dan dirasakan oleh banyak pekerja perempuan. Kasus ini juga menunjukkan bahwa masih banyak perusahaan yang belum menempatkan kesejahteraan pekerja perempuan sebagai prioritas. Padahal lingkungan kerja yang setara dan inklusif tidak hanya bermanfaat bagi perempuan saja, tetapi juga dapat meningkatkan produktivitas, kualitas kerja, dan juga reputasi perusahaan. Pada slide ini, saya akan menjelaskan bahwa sebenarnya secara hukum, perempuan pekerja di Indonesia sudah memiliki perlindungan yang sangat kuat. Negara kita tidak kekurangan aturan. Yang sering bermasalah justru adalah penerapan dan pengawasan di lapangan. Indonesia memiliki undang-undang ketenagakerjaan yang jelas mengatur hak dan perlindungan pekerja, termasuk pekerja perempuan. Selain itu, Indonesia juga meratifikasi CEDAW, yaitu Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Artinya, secara resmi, negara kita berkomitmen untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan di berbagai bidang, termasuk dunia kerja. Kita juga mengikuti berbagai konvensi dari ILO, Organisasi Perburuhan Internasional. Secara normatif atau secara tertulis di atas kertas, posisi perempuan pekerja itu sudah terlindungi. Perempuan memiliki hak yang sama atas upah yang layak, jam kerja yang manusiawi, cuti melahirkan, cuti haid, jaminan keselamatan kerja, dan perlindungan dari kekerasan serta pelecehan di tempat kerja. Namun, persoalan besar muncul ketika kita berbicara tentang realitas di lapangan. Banyak aturan yang bagus di atas kertas, tetapi tidak sepenuhnya dijalankan oleh perusahaan. Contohnya, masih ada perusahaan yang mempersulit cuti melahirkan, tidak menyediakan ruang laktasi, atau membebani perempuan dengan jam kerja berlebihan. Bahkan, dalam beberapa kasus, perempuan justru kehilangan pekerjaannya setelah hamil. Masalah lainnya adalah lemahnya mekanisme pengawasan. Tidak semua pelanggaran dilaporkan karena banyak pekerja perempuan takut kehilangan pekerjaan, takut dianggap bermasalah, atau takut dikucilkan oleh lingkungan kerja. Akibatnya, pelanggaran terus berulang tetapi tidak pernah benar-benar ditindak secara tegas. Jadi kesimpulannya, intinya Indonesia itu bukan kekurangan hukum. Indonesia justru kekurangan konsistensi dalam penegakan hukum. Selama hukum hanya berhenti di tulisan dan tidak diwujudkan dalam praktik, maka perempuan pekerja akan tetap berada dalam posisi yang rentan. Inilah mengapa peran negara, perusahaan, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa hukum bukan hanya menjadi formalitas, melainkan benar-benar menjadi alat pelindung nyata bagi perempuan. Selanjutnya, pada slide ini, saya akan membahas hak buruh perempuan. Pertama adalah hak cuti haid. Secara hukum, perempuan berhak tidak bekerja pada saat mengalami nyeri haid yang mengganggu aktivitas. Namun, dalam praktiknya, hak ini sering tidak digunakan. Banyak perempuan merasa tidak enak untuk izin, takut dianggap lemah, atau takut dinilai tidak profesional. Bahkan ada perusahaan yang secara tidak tertulis menekankan pekerja agar tetap masuk walaupun kondisi fisik tidak memungkinkan. Ini menunjukkan bahwa budaya kerja seringkali belum ramah terhadap kondisi biologis perempuan. Kedua adalah hak cuti melahirkan. Undang-undang menjamin waktu cuti sebelum dan sesudah melahirkan.
agar ibu bisa memulihkan kondisi fisik serta membangun ikatan dengan bayi. Namun, ditemukan kasus di mana perempuan ditekankan untuk kembali bekerja dengan cepat atau tidak mendapatkan posisi yang setara setelah kembali. Ada pula perempuan yang kontraknya tidak diperpanjang setelah melahirkan. Ini menunjukkan bahwa perempuan masih sering dipandang sebagai beban produktivitas, bukan sebagai manusia yang memiliki hak reproduksi. Ketiga, hak atas jam kerja yang aman. Perempuan memiliki beban ganda, bekerja di luar rumah dan mengurus urusan domestik di rumah. Jika jam kerja tidak manusiawi, maka yang paling terdampak adalah perempuan. Risiko kelelahan, stres, dan gangguan kesehatan menjadi jauh lebih tinggi. Lingkungan kerja yang aman bukan sekedar tidak ada kecelakaan fisik, tetapi juga mencakup keamanan mental dan emosional. Yang keempat, perlindungan dari pelecehan. Pelecehan di tempat kerja tidak selalu berbentuk fisik. Ia bisa berupa komentar merendahkan, candaan berbau seksual, tekanan psikologis, hingga intimidasi berbasis gender. Banyak korban tidak melapor karena takut disalahkan, takut tidak dipercaya, atau takut kehilangan pekerjaan. Padahal, perusahaan wajib secara hukum menyediakan sistem pelaporan yang aman dan melindungi korban. Masalah besarnya adalah hak yang tidak ditegakkan akan berubah menjadi sekadar teori. Jika perempuan terus dipaksa beradaptasi dalam diam, maka ketidakadilan akan terus dianggap secara sesuatu yang normal. Jadi penting dipahami bahwa pemenuhan hak buruh perempuan bukan hanya tanggung jawab pekerja atau perusahaan semata, tetapi juga tanggung jawab negara, pengawas, dan masyarakat. Next. Selanjutnya, dampak ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender di dunia kerja tidak hanya berdampak pada perempuan sebagai individu, tetapi juga berdampak besar pada perusahaan dan masyarakat secara luas. Dari sisi pekerja, dampak yang paling awal muncul adalah stres dan tekanan mental. Ketika seseorang terus-menerus diperlakukan tidak adil, dipinggirkan, atau dibebani secara tidak proporsional, maka kesehatan mentalnya akan terganggu. Dalam jangka panjang, ini dapat berkembang menjadi kecemasan, depresi, dan kelelahan emosional. Secara fisik, ketidakadilan juga dapat memicu gangguan kesehatan. Jam kerja berlebihan, tekanan pekerjaan, dan kurangnya waktu istirahat akan menurunkan daya tahan tubuh. Perempuan yang sedang hamil atau menyusui akan menghadapi risiko yang lebih serius jika hak-haknya tidak dilindungi. Dari sisi karir, ketidakadilan membuat banyak perempuan mengalami stagnasi. Mereka sulit naik jabatan, sulit dipercaya, memegang posisi yang strategis, dan seringkali dinilai berdasarkan gender, bukan kompetisi. Akibatnya, potensi besar yang sebenarnya dimiliki oleh perempuan menjadi tidak maksimal. Banyak talenta unggul yang akhirnya memilih mundur dari dunia kerja karena merasa tidak dihargai. Dampak ini kemudian merambat ke perusahaan. Ketika karyawan perempuan merasa tidak aman dan tidak dihargai, maka produktivitas akan menurun. Motivasi kerja melemah, loyalitas menurun, dan tingkat turnover meningkat. Perusahaan harus merekrut dan melatih karyawan baru, yang tentunya saja membutuhkan biaya yang besar. Selain itu, lingkungan kerja yang tidak adil akan menciptakan budaya kerja yang tidak sehat dan toksik. Konflik internal meningkat, kerjasama tim menurun, dan reputasi perusahaan bisa tercoreng. Di era digital saat ini, satu kasus ketidakadilan yang viral di media sosial dapat langsung merusak citra perusahaan di mata publik. Lebih jauh lagi, ketidakadilan gender juga berdampak pada pembangunan sosial dan ekonomi negara. Jika setengah dari populasi, yaitu perempuan, tidak diberi kesempatan yang adil untuk berkembang, maka potensi pembangunan nasional juga akan hambat. Maka dari itu, ketidakadilan gender bukan hanya masalah moral, tetapi juga masalah produktivitas, keberlanjutan organisasi, dan masa depan pembangunan. Oke, di slide ini saya akan menjelaskan tentang peran mahasiswa. Mahasiswa memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi ketimpangan gender di dunia kerja. Sebagai generasi muda yang sedang berkembang dan mempersiapkan diri masuki dunia profesional, mahasiswa memiliki kapasitas untuk membawa perubahan besar melalui wawasan, sikap kritis, dan kemampuan mereka untuk mempengaruhi lingkungan sekitar.
Yang pertama yaitu memahami hak dan regulasi ketenaga kerjaan. Mahasiswa perlu membekali diri dengan pengetahuan mengenai hak-hak pekerja, seperti kesetaraan upah, perlindungan dari diskriminasi, dan kesempatan yang sama dalam pengembangan karir. Dengan memahami regulasi ini, sejak dini, mahasiswa akan lebih siap menghadapi dunia kerja dan tidak mudah dirugikan. Pengetahuan ini juga membantu mahasiswa untuk mendeteksi ketika terjadinya praktik kerja tidak adil dan tahu langkah apa yang seharusnya diambil. Kedua yaitu mengkritis dan melawan diskriminasi gender. Dengan wawasan yang lebih terbuka, mahasiswa mampu mengenali berbagai bentuk diskriminasi gender, seperti stereotip pekerja, ketidakadilan pembagian tugas, komentar seksis, atau minimnya kesempatan bagi perempuan dalam posisi kepemimpinan. Mahasiswa dapat mengambil peran aktif dengan menegur, melaporkan, atau mengedukasi lingkungan sekitar ketika menemukan perilaku diskriminatif. Tindakan kecil ini sangat penting karena dapat mencegah normalisasi ketidakadilan. Yang ketiga yaitu menyebarkan informasi dan edukasi ke lingkungan sekitar. Mahasiswa sering menjadi sumber informasi bagi teman, keluarga, bahkan komunitas melalui presentasi, diskusi, media sosial, dan kegiatan kampus. Mahasiswa dapat menyebarkan pengetahuan tentang kesetaraan gender dan pentingnya adil di dunia kerja. Semakin banyak orang yang memahami isu ini, maka semakin besar peluang untuk memperbaiki lingkungan sosial secara menyeluruh. Yang keempat yaitu menjadi agen perubahan dan teladan di masa depan. Mahasiswa adalah calon pemimpin, profesional, dan pembuat kebijakan di masa depan. Sikap dan pemahaman yang dibentuk saat ini akan mempengaruhi bagaimana mereka menciptakan budaya kerja kelak dengan menjadi pribadi yang inklusif, adil, dan menghargai keberagaman. Mahasiswa memiliki kontribusi besar dalam membangun dunia kerja yang lebih maju dan bebas diskriminasi gender. Oke, kesimpulannya, ketimpangan gender di dunia kerja masih menjadi persoalan yang nyata dan membutuhkan perhatian serius. Banyak perempuan mengalami hambatan dalam mengembangkan karir, menerima perilaku tidak adil, atau menghadapi diskriminasi dalam bentuk kesempatan kerja yang tidak setara. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender belum sepenuhnya terwujud dan masih diperlukan upaya untuk konsisten di berbagai sektor. Peningkatan kesadaran mengenai hak-hak ketenaga kerjaan, pemahaman terhadap pentingnya kesetaraan gender, serta dukungan dari perusahaan, pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci utama untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Dunia kerja yang sehat adalah tempat di mana setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, diberi kesempatan yang sama untuk berkembang tanpa hambatan berbasis gender. Perubahan sosial tidak dapat terwujud jika hanya dilakukan oleh satu kelompok. Semua pihak harus bekerja sama, termasuk mahasiswa sebagai generasi muda penerus bangsa, dengan pemahaman yang kuat dan semangat untuk menciptakan keadilan. Kita dapat membangun masa depan yang lebih setara, aman, dan menghargai hak setiap individu. Oke, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami berharap materi yang tadi dijelaskan dapat memberikan pemahaman baru dan memperluas cara pandang kita semua tentang dunia kerja. Isu ini bukan hanya persoalan satu kelompok saja, tetapi merupakan tanggung jawab bersama untuk menciptakan lingkungan yang adil, aman, dan menghargai setiap individu tanpa memandang gender. Semoga setelah ini kita menjadi pribadi yang lebih peka terhadap bentuk-bentuk ketimpangan yang mungkin terjadi di sekitar kita, serta lebih berani mengambil langkah untuk mendorong perubahan yang positif. Terima kasih atas perhatian dan waktunya yang telah diberikan. Terima kasih. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai ketimpangan hak buruh perempuan di perusahaan IC. Melalui pembahasan ini, kami berharap masyarakat semakin sadar bahwa perlindungan terhadap pekerja perempuan bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga merupakan tanggung jawab moral bersama. Semoga materi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan serta menumbuhkan kepedulian terhadap pentingnya keadilan gender di dunia kerja. Kami menyadari bahwa presentasi ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap saran dan masukan yang mendukung. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah menyaksikan video ini sampai selesai. Kami akhiri presentasi kami. Terima kasih.